Tahun 1937, di Bandung, ada seorang anak berusia 12 tahun bernama Georg Jarman yang sering main bareng temannya di seberang balai kota. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Di situ berdiri sebuah bangunan dengan 4 pilar besar dan warga sekitar menyebutnya dengan satu nama, Bukit Setan. Pada malam-malam tertentu, mobil dan bendi kendaraan yang saat itu tergolong sangat mewah datangan ke gedung itu. Puluhan orang, kebanyakan tokoh-tokoh Belanda masuk ke dalam. Nggak ada yang tahu pasti apa yang mereka lakukan di dalam sana. Yang warga tahu cuma satu, orang-orang ini tidak pernah kelihatan pergi ke masjid, gereja, atau pura manapun. Dan dari situlah rumor mengerikan itu lahir. Puluhan tahun kemudian, Pak Agor, begitu dia bisa disapa, masih hidup dan jadi salah satu saksi terakhir yang bisa cerita langsung soal gedung. Video ini bakal bongkar apa sebenarnya rumah setan itu, dan kenapa julukan mengerikan itu bisa menempel begitu lama di salah satu organisasi paling misterius dalam sejarah Indonesia, Freemason. Freemasonry pertama kali masuk Indonesia lewat para pejabat dan pedagang Belanda, dibawa dari negeri asalnya sejak masa VOC. Loji pertama di Nusantara berdiri tahun 1762 di Batavia. Namanya La Choisi. Dari titik itu, organisasi ini menyebar cepat ke kota-kota besar lain, Surabaya, Semarang, Medan, sampai Bandung. Tempat gedung rumah setan yang jadi kita bahas berdiri namanya Loji Sinjan. Di Surabaya sendiri, bekas loji Freemason sekarang jadi gedung BPN Kota Surabaya di Jalan Tunjungan, dibangun sejak 1810. Keanggotaannya awalnya eksklusif buat orang Eropa, tapi lama-lama mulai terbuka buat kalangan pribumi, khususnya yang punya kedudukan sosial tinggi, bangsawan, intelektual, dan pengusaha elit. Ini bukan organisasi buat masyarakat umum. Ini perkumpulan kalangan atas dan sifatnya yang tertutup. Itu juga jadi bahan bakar utama buat rumor-rumor yang berkembang di masyarakat awal. Kenapa disebut rumah setan? Menurut Agus Setiawan yang pernah diwawancari soal sejarah Freemasonry di Indonesia, julukan rumah setan ini murni lahir dari ketidaktahuan masyarakat di masa kolonial. Coba bayangin, dari sudut pandang warga pribumi saat itu, kalau orang biasanya beribadah, mereka pergi ke masjid, ke gereja, atau ke pura. Tapi orang-orang yang keluar masuk loji ini gak pernah kelihatan pergi ke rumah ibadah manapun. Padahal mereka jelas-jelas melakukan semacam pertemuan rutin dan tertutup, kadang di malam hari dengan protokolan ketat seperti ritual buat masyarakat yang gak tahu apa sebenarnya dari pertemuan itu. Kesimpulan paling gampang ya, mereka pasti menyimpan sesuatu yang lain. Dan karena kesannya gelap dan misterius, kesimpulan yang paling menakutkan itulah yang menempel. Setan. Ini pola yang sebenarnya umum terjadi di banyak budaya. Ketidaktahuan plus kerahasiaan itu kombinasi sempurna banget untuk melahirkan mitos. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam loji? Loji sendiri sebenarnya bukan tempat ibadah. Isinya lebih mirip sekretariat atau ruang pertemuan organisasi. Karena dasar resmi Freemasonry, organisasi ini didefinisikan sebagai pandangan hidup yang muncul dari dorongan batin dengan tujuan mengembangkan sifat-sifat unik dan nurani manusia ke tingkat moral yang lebih tinggi. Fokusnya ada di pengembangan karakter dan etika, bukan penyembahan entitas tertentu. Simbol-simbol yang mereka pakai juga punya makna filosofis, bukan mistis. Simbol paling ikonik, jangka dan penggaris siku melambangkan pengendalian diri dari moralitas. Jangka mengingatkan anggota buat membatasi nafsu, penggaris siku mengingatkan buat bertindak jujur dan adil. Ada juga huruf G di tengah. Simbol ini yang paling umum diartikan sebagai God atau geometri.
mengacu ke konsep Tuhan sebagai arsitek agung alam semesta. Menurut pemerhati sejarah Kuncarsono Prasetyo, enggak ada satupun catatan sejarah yang membuktikan adanya ritual penyembahan setan dalam loji-loji ini. Freemasonry sendiri menurutnya bukan agama, tapi kumpulan yang menjunjung cara berpikir rasional dalam menjalani keyakinan masing-masing. Tapi kritiknya juga nggak sepenuhnya kosong. Penting buat kita adil di sini. Bukan berarti semua kecurigaan terhadap Freemason itu tanpa dasar sama sekali. Salah satu tokoh besar Freemason, Albert Pike, dalam bukunya Morals and Dogma, menulis penjelasan soal simbol jangka dan kompas dengan bahasa yang syarat referensi mitologi kuno. Menyebut simbol itu berkaitan dengan konsep dewa dewi kesuburan dan berbagai keperadaban seperti Brahma dan Maya dan bangsa Arya. Sampai Osiris dan Isis dari Mesir kuno, sejumlah kalangan agama termasuk dari perspektif Islam mengangkat tulis ini sebagai bukti bahwa akar simbolisme Freemasonry terhubung ke tradisi paganisme kuno yang menyembah matahari dan bulan. Perlu digarisbawahi, ini levelnya interpretasinya dan kritikan dari sebagian kalangan agama terhadap tulisan internal seorang tokoh Freemason. Bukan pengakuan resmi organisasi bahwa mereka menyembah dewa-dewa tersebut. Tapi ini juga menjelaskan kenapa penolakan terhadap Freemason nggak cuma datang dari mitos rakyat dunia. Kelompok Kristen dari ratusan tahun di Eropa udah lebih dulu menentang keras organisasi ini, jauh sebelum sampai ke Indonesia. Dan penolakan itu kemudian juga diikuti kalangan Islam. Babak paling kelam diburu di masa pendudukan Jepang. Ini bagian sejarah yang jarang dibahas dan justru jadi salah satu babak paling gelap dari cerita Freemasonry di Indonesia. Menurut Rizky Wiryawan, penulis buku Okultisme di Bandung dulu, ada konspirasi nyata antara Jepang dan Jerman untuk memburu anggota Freemason dan orang-orang Yahudi selama masa pendudukan. Banyak dokumen dan catatan keanggotaan loji dimusnahkan secara sengaja di era ini. Sehingga sampai sekarang catatan sejarah soal ini dan soal organisasi ini di Indonesia jadi sangat minim dan berserakan. Bahkan menurut kesaksian Pak Gor, salah satu temannya sempat menemukan buku soal Freemason dari loji Shinjan yang selamat dari pemusnahan. Dan mereka sempat coba-coba mempraktikkan isinya, termasuk membuat alat pemanggil arwah dari tongkat yang dibentuk menyala. Sebuah eksperimen remaja yang merasa penasaran di tengah situasi perang yang mencekam. Dan yang terakhir, di Indonesia dilarang langsung oleh Soekarno. Babak Freemasonry di Indonesia akhirnya ditutup secara resmi tahun 1991. Presiden Soekarno mengeluarkan larangan terhadap Freemasonry dan organisasi sejenisnya, dengan pertimbangan bahwa keberadaannya dianggap bertentangan dengan ideologi nasional dan berpotensi membahayakan keamanan negara. Akibat larangan ini, seluruh Freemason di Indonesia resmi dibubarkan dengan kegiatannya dihentikan total. Bangunan-bangunan bekas loji yang tadinya jadi pusat kegiatan sosial dan intelektual kalangan elit kolonial itu kemudian beralih fungsi. Sebagian jadi gedung pemerintahan seperti bekas loji Surabaya yang sekarang jadi kantor BPN, sebagian lagi jadi bangunan cagar budaya yang masih berdiri sampai sekarang, menyisakan simbol jangka dan garis siku yang samar-samar. Masih bisa dikenali dengan beberapa sedutan arsitektur. Jadi rumah peninggalan Freemasonry ini tuh beneran rumah setan atau bukan? Kalau kita rangkum, semua isinya nggak ada bukti sejarah yang bisa mengkonfirmasi ada ritual penyembahan setan di dalam loji-loji Freemasonry di Indonesia. Julukan rumah setan itu lahir dari kombinasi kerahasiaan organisasi dan ketidaktahuan masyarakat kolonial soal apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Bukan dari bukti konkret aktivitas pemujaan, tapi juga penting dicatat, Freemasonry memang bukan organisasi yang bebas dari kontroversi.
Sifatnya yang sangat eksklusif, keanggotaan kalangan elit yang tertutup, simbol-simbol yang penuh referensi mitologi kuno, sampai sejarah panjang ditentang berbagai kalangan agama. Semua itu cukup buat menjelaskan kenapa nama Freemason terus melekat dengan aura misterius sampai sekarang. Bahkan nama setelah organisasi ini resmi dilarang di Indonesia, jadi bukan soal setan yang benar disembah di sana. Ini lebih ke soal bagaimana kerahasiaan dari dulu sampai sekarang selalu jadi bahan subur buat ketakutan berkembang menjadi legenda. Pak Gor saksi hidup dari gedung Rumah Setan di Bandung sampai sekarang mungkin masih jadi salah satu dari sedikit orang yang beneran ingat bagaimana bangunan itu dulu dipandang warga sekitar. Bukan sebagian gedung pertemuan biasa, tapi sebagian sesuatu yang penuh misteri dan menakutkan. Sekarang setelah kita bongkar sejarahnya, keputusan ada di tangan kalian. Julukan Rumah Setan itu murni ketakutan yang berdasar dari masa kolonial. Atau menurut kalian ada sesuatu yang emang patut dicurigai dari organisasi rahasia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, subscribe Niskala kalau kalian suka konten yang berbahas sejarah sampai ke akar-akar. Bukan cuma ikut-ikutan rumor yang beredar.